Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Unina Buasa, NIM 20.381442, kelas B dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Materi yang saya bawa adalah sejarah nanoteknologi. Definisinya, teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanium, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. History of nanotechnology. Yang pertama, awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman tahun 1918 sampai dengan tahun 1988 menerbitkan disertasinya. Ada banyak ruang di bawah. Kedua, dalam karyanya Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ketiga, ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Nario Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes di mana ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerbinik dan Heinrich Rohrer dihadapi mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu mereka memperoleh penghargaan Nobel dan fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. The structure of nanotechnology. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Development of nanotechnology. Pertama, pasti struktur nano tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterial, termasuk nanotube dan nanolayer. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krem putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun dalam setiap kasus nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Kedua, aktif struktur nano tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara prediktabel terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan
obat terpasang. Keempat, produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebagai sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Kelima, mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebab. Sistem Nanosystems tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pada tahap perakitan, nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Kedua, sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dalam jaringan. Mungkin bertukar informasi dalam proses. Yang ketiga, sebagai contoh, perangkat nanoelektromenhasial kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Molekul nanosistem tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama, tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Kedua, sebagai contoh, nanodevices bisa berkeliaran tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Yang ketiga, pada tahap ini satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas, termasuk pembangkitan listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Keempat, pembukaan penyerapan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Application of nanotechnology. Top-down approach or coping method. Metode mencacah telah membutuhkan multi-juta fasilitas fabrikasi untuk membuat materi massal menjadi nanomaterial. Kedua, bottom-up approach or cell assembly method. Metode cell assembly, kebutuhan material berpori dengan molekul perakitan di nanosales. ONA approach or coping method. Metode sel assembly ke molekul perakitan di nanosales. Pengobatan besi dinding digunakan dalam perawatan air tanah sel selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia organik dan anorganik. Yang ketiga, saat ini melibatkan butiran atom mikro besi atau 50 mm atau 500.000 new. Dan besi nanoteknologi nanosistem meningkatkan reaksi, ditingkatkan lebih lanjut dengan coupling dengan logam lain Fe atau Pd pada skala nano. Nano FeO lebih reaksi dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuatnya lebih fleksibel, menembus sulit untuk mengakses area. Aplikasi of nanotechnology sensor. Dua metode umum, top-down nanofabrication atau bottom-up self-assembly
dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portabel dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampah yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai array untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Terima kasih.